Jika ia masih kesulitan untuk menghilangkan sifat kikirnya dengan berbuat ria, maka hendaknya ia terus-menerus menafkahkan hartanya. Bertemu lagi dengan channel menjelang tidur. Terima kasih silaturahminya. Semoga dengan kita mengamalkan silaturahmi, kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan semoga dengan silaturahmi bisa membuat kita selalu mengerjakan kebaikan. Kita lanjut membaca buku Bahaya Kikir karangan karya Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga kita bisa ambil manfaat, dan kita yakini bahwa tidak mungkin sepengarang buku mengarang buku kecuali untuk diambil manfaat oleh orang banyak, apalagi sudah diterjemahkan ke bahasa selain aslinya. Kita lanjut ke judul penjelasan mengobati perasaan kikir. Adapun penyebab utama perasaan kikir adalah karena berlebihan mencintai harta. Adapun mencintai harta ada dua sebab. Pertama, mencintai segala keinginan yang menyebabkan mendapat harta dan berangan-angan panjang, andai kata ada seorang yang tidak mempunyai angan-angan panjang. Tentunya ia tidak mempunyai perasaan kikir. Seseorang yang mempunyai sejumlah anak pasti akan mempunyai angan-angan yang panjang. Jika seorang telah mempunyai angan-angan yang panjang, maka ia merasa takut menjadi miskin dan kurang percaya bahwa rezeki adalah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mempunyai perasaan kikir yang berlebihan. Kedua, mencintai harta secara berlebihan. Ada kalanya seorang mempunyai harta yang berlebihan, sehingga kecintaannya kepada harta menyebabkan ia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Bahkan ia tidak mau mengobati dirinya ketika ia sakit. Ia lebih senang mencintai hartanya bertumpukan meskipun ia tahu bahwa kematian akan segera tiba, atau ada kalanya hartanya akan dirampas oleh musuh-musuhnya. Karena itu ia tidak mau makan banyak-banyak dari hartanya, dan ia tidak mau bersedekah. Orang semacam ini adalah seorang yang hatinya sakit dan sulit diobati. Sebenarnya harta itu hanyalah sarana untuk mencapai segala keinginan. Ada kalanya seorang tidak mempunyai keinginan sehingga hartanya banyak yang disimpan dan tidak disedekahkan. Adapun cara mengobati penyakit cinta kepada harta adalah dengan mengeluarkan harta itu sebagai sedekah untuk orang lain. Sedangkan cara mengobati penyakit cinta dengan segala keinginannya adalah dengan menerima apa saja yang ia miliki dan bersabar dengan apa yang dimilikinya meskipun hanya sedikit. Adapun cara mengobati penyakit suka berangan-angan panjang, hendaknya seorang selalu ingat kepada kematian dan selalu melihat kematian kawan-kawannya yang telah bersusah payah mengumpulkan harta yang banyak, tetapi akhirnya ia harus meninggalkannya. Adapun cara mengobati penyakit cinta kepada anak secara berlebihan, hendaknya seorang merasa bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hendaknya ia yakin bahwa anak yang dimilikinya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala,
termasuk juga rezekinya. Berapa banyak jumlah anak yang tidak menerima warisan harta dari ayahnya, tetapi keadaannya lebih baik dari mereka yang menerima warisan. Perlu diketahui bahwa jika seorang ada mempunyai anak yang soleh dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupannya. Tetapi jika sang anak termasuk seorang yang fasik, maka sang anak akan menggunakan warisan yang diterimanya untuk berbuat berbagai maksiat, sehingga ayahnya yang akan menanggung dosanya. Hendaknya seorang selalu mempelajari kisah-kisah orang kikir dan kisah-kisah orang yang dermawan. Di antara obat untuk menghilangkan perasaan kikir, hendaknya seorang merasa bahwa perasaan kikir itu adalah buruk bagi dirinya maupun bagi orang lain. Ia akan kikir terhadap sahabat-sahabatnya dan ia akan menderita seperti mereka yang kikir. Hendaknya seorang berpikir apa tujuan diciptakannya harta. Jika seorang melihat harta dari pandangan mata hatinya, maka ia akan menafkahkan hartanya untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan ia akan selalu ingin bersedekah, sehingga dengan cara itu sifat kikir akan hilang dari dirinya. Adapun cara lain untuk mengobati sifat kikir yang ada pada diri seseorang, hendaknya ia menafkahkan hartanya kepada orang lain seolah-olah ia berbuat ria. Jika namanya sudah dikenal sebagai seorang yang suka menafkahkan hartanya, maka sifat kikirnya akan lenyap. Kemudian ia akan bisa menghilangkan sifat rianya, yaitu dengan cara mengobati sifat ria, sebagaimana seorang ibu ketika akan menyapih bayinya, maka ia membelikan putranya peluit atau mainan lainnya, sehingga lupa dari menyusu pada ibunya. Begitulah cara menghilangkan sifat kikir dari seorang, yaitu dengan memamerkan dirinya sebagai seorang yang suka berinfak kepada orang lain dengan tujuan ria. Jika ia masih kesulitan untuk menghilangkan sifat kikirnya dengan berbuat ria, maka hendaknya ia terus-menerus menafkahkan hartanya, karena perasaan kikir sangat sulit dihilangkan dari hati seseorang. Dikatakan bahwa seorang yang telah mati, maka tubuhnya akan dimakan ulat, sehingga ulat-ulat yang ada pada tubuhnya tidak dapat memakan ulat-ulat yang lain, sehingga ulat-ulat itu akan mati karena kelaparan. Pokoknya seorang yang ingin menghilangkan perasaan kikirnya, maka ia harus memeranginya dengan cara melawannya mati-matian, yaitu menafkahkan hartanya meskipun dengan cara terpaksa. Dikisahkan bahwa ada seorang raja diberi hadiah sebuah gelas yang dihiasi dengan berbagai permata yang berharga, sehingga ia merasa sangat gembira dengannya. Kemudian ia berkata kepada seorang yang bijak yang berada di sisinya, "Bagaimana pendapatmu tentang gelas yang indah ini?" Orang bijak menjawab, "Gelas ini akan membawa musibah atau kemiskinan." Tanya sang raja, "Mengapa engkau berpikir demikian?" Jawab orang bijak, "Jika gelas ini pecah, maka hatimu akan susah dan kecewa. Tetapi jika gelas ini hilang karena curi orang, maka hatimu akan merasa miskin. Sebaiknya sebelum hatimu kecewa karena gelas ini, maka janganlah engkau mencintai gelas yang seindah ini, agar hatimu tidak kecewa jika gelas ini pecah atau dicuri orang lain. Siapapun yang mengetahui buruknya memiliki harta, maka ia tidak merasa senang jika ia punya harta yang banyak, sehingga ia merasa cukup dengan apa yang ada." Sampai di sini, semoga bisa diambil manfaat. Kita akan lanjut ke judul terakhir. Satu judul lagi terakhir di pertemuan selanjutnya dengan judul terakhir, anggota tubuh yang menyebabkan seorang mencintai hartanya. Sampai di sini, semoga bisa kita ambil manfaat walaupun sedikit.
sedikit demi sedikit untuk mengobati diri kita dari sifat yang tercela. Dan dengan buku bacaan ini bisa menjadi rambu-rambu bagi kita agar kita tidak berbuat kikir, sebagaimana berbahayanya menerobos lampu merah, begitupun berbahayanya rambu-rambu kikir. Jika kita kikir maka akan mendatangkan bahaya bagi kita. Sampai di sini semoga bisa diambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.